Maaf teman-teman, ini dari arah kemaluannya dia yang mengeluarkan aura tidak sedap teman-teman. Aura busuk, aura bangkai. Ini sangat tidak enak sekali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Seperti biasa berjumpa lagi dengan saya. Dan tentunya masih biasa, jika tentang saya itu kalau malam-malam muncul itu berarti saya sedang melakukan pencarian atau penelusuran makhluk-makhluk gaib ya teman-teman. Dan pada malam hari ini saya mendapatkan cerita dari seorang bahwasanya ada seorang bapak-bapak ya teman-teman. Bapak-bapak baru meninggal belum lama, lalu arwahnya gentayangan teman-teman. Astagfirullahaladzim. Nauzubillahiminzalik ya teman-teman. Hal seperti itu jangan sampai terjadi kepada kita kelak nanti ya. Karena jika arwah yang gentayangan pasti ada sangkut pautannya di dunia, atau ada perbuatan di dunia yang belum terselesaikan, atau mungkin banyaknya dosa perbuatannya di dunia sampai Gusti Allah ya teman-teman tidak mau menerimanya di sisinya, seperti itu ya teman-teman. Dan ini saya sedang menuju jalan ke pemakaman tersebut. Jalannya itu seperti ini tapi agak rusak ini ya, memang karena ini jalan jarang ya dilewati oleh mobil-mobil. Paling kalau mobil itu hanya mobil mobil ambulan pengantar jenazah, seperti itu ya teman-teman. Juga paling hanya orang-orang yang memiliki pekarangan di sini atau yang berkebun di ladang-ladang seperti ini, dekat-dekat sini ya teman-teman. Untuk mempersingkat waktu mungkin saya akan langsung melanjutkan ke arah sana. Katanya sih di ujung jalan ini teman-teman, paling enggak kurang lebih sekitar 200 meter lagi ya kayaknya teman-teman, udah sampai ke pemakaman. Makanya saya langsung mulai on kamera di sini biar tereksplor juga perjalanan saya sampai menuju ke pemakamannya nanti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rabbi. Ya Allah. Saya baru dapat kemarin bukan tadi siang tapi kemarin ya. Karena kalau saya mendapatkan cerita pasti besoknya saya langsung mendatangi tempat lokasi dan mencari tahu sebenarnya dari cerita tersebut ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Dari sini saya sudah mencium bau-bau bunga kuburan ini. Berarti udah nggak jauh lagi teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya mulkoib, ya jasad, ya roh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jalannya nanjak teman-teman. Memang pemakaman itu kebanyakan itu di dataran tinggi ya teman-teman. Karena apa? Karena mungkin ya jika dataran rendah, jika musim hujan, jika kita menggali itu pasti akan banyak sekali air yang keluar dari dalam tanah ya. Makanya kebanyakan itu di dataran tinggi para pemakaman tersebut ya, biar aman dari banjir ataupun air-air seperti itu teman-teman. Astagfirullahaladzim. Ini tiba-tiba saya mencium bau nggak enak teman-teman, seperti bau busuk, mungkin bisa dibilang bau busuk bangkai ini, tapi saya nggak tahu bangkai apa teman-teman. Ini sangat menyengat sekali di hidung saya ya. Ya mungkin bisa jadi bangkai orang karena ini juga sudah dekat sekali dengan pemakaman. Tuh berat. Itu ada suara, itu ada suara pocong juga di sini. Itu suara pocong kalau bersuara itu seperti itu. Gimana maksudnya? Seperti huk huk seperti itu. Hampir mirip sama burung. Bismillahirrahmanirrahim. Stop, memang saya merasakan aura gaib di sini, ada sesuatu yang muncul ini pas ini di depan ini. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Tapi ini bukan pocong nih teman-teman.
sebenarnya belum sampai ke pemakaman. Bentar lagi pemakaman sampai tuh di situ tuh. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah minzalik. Ini bau banget teman-teman. Ini sosok apa ini? Jadi bau tersebut berasal dari sosok ini teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi sosok ini berpakaian putih semua ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Dia menjawab teman-teman, waalaikumsalam, tapi disertai dengan suara kewan juga teman-teman. Nauzubillah min dzalik. Dan kepalanya teman-teman ini juga berbentuk kepala hewan, kepala binatang teman-teman. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Siapa engkau? Astagfirullahaladzim. Tolong kamu dari penderitaan ini. Kenapa kamu muncul di sini? Apa yang terjadi? Astagfirullahaladzim. Oh, jadi kamu belum lama meninggal? Berarti sosok ini teman-teman yang dikabarkan belum lama meninggal terus gentayangan. Alhamdulillah min dzalik. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Maaf teman-teman, ini dari arah kemaluannya dia yang mengeluarkan aura tidak sedap teman-teman. Aura busuk, aura bangkai. Ini sangat tidak enak sekali nih. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Kenapa kamu ingin melepas sarung kamu? Oh, jadi sarung kamu itu bisa menyekik leher kamu sendiri. Oh, jadi tadi sarung kamu itu sedang menyekik sarung kamu sendiri, leher kamu. Alhamdulillah min dzalik. Sebenarnya apa yang kamu perbuat sampai kamu seperti ini? Kemaluan kamu membusuk, bahkan kepala kamu pun berubah menjadi kepala binatang. Alhamdulillah min dzalik. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Pantas saja, pantas semua ini terjadi sama kamu. Kelakuan kamu tuh bejat. Astagfirullahaladzim. Kelakuannya dia itu seperti binatang teman-teman. Ternyata pantas saja kepala dia itu berubah menjadi kepala binatang. Ternyata dia itu adalah seorang ayah dan dia memiliki anak kandung semata wayang ya, satu perempuan teman-teman. Tapi perbuatannya dia itu sangat keji sekali terhadap anaknya teman-teman. Karena dia itu duda ya teman-teman. Sedangkan istrinya sudah meninggal lama. Meninggal sejak anaknya itu umur sekitar 5 tahun teman-teman, masih kecil ya. Dan sampai anaknya dewasa, beranjak dewasa, dia itu belum menemukan pengganti dari istrinya ataupun menemukan jodoh ya teman-teman. Dan sifat binatangnya itu keluar semenjak anaknya itu menginjak usia 17 tahun, usia remajanya teman-teman. Nauzubillah min dzalik. Dia itu memaksa anaknya
untuk mau melayaninya, teman-teman. Astagfirullahaladzim. Dan kejadian itu bukan 1-2 kali ataupun 3 kali dia lakukan, teman-teman, terhadap anaknya sendiri, bahkan sudah sering sekali. Dan anaknya itu takut ya, teman-teman, untuk mengadu karena bapaknya ini mengancam. Pantas saja. Apa yang membuat kamu sampai hilaf seperti itu? Hah? Apa? Sampai kelewatan seperti itu kelakuan kamu. Anak kandung kamu sendiri itu loh. Astagfirullahaladzim. Sampai sekarang anak kamu tuh kena mental. Astagfirullahaladzim, perbuatan kamu sendiri itu. Dan ini semua adalah azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kamu. Kamu meninggalkan dunia ini, kamu tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kamu bahkan mendapatkan azab yang sangat pedih seperti ini. Dan kemulan kamu membusuk. Ya, jadi teman-teman, sebelum beliau meninggal, dia mengalami penyakit di daerah kemaluannya, teman-teman. Kemaluannya itu membusuk, membengkak, dan sangat bau sekali. Dan setelah itu beliau merasakan yang sangat sakit, amat sakit, teman-teman. Nggak bisa kencing ya dia. Dan sampai akhirnya tiba waktunya beliau mengembuskan nafas yang terakhir. Dan bahkan kepala beliau pun ini berubah menjadi kepala binatang, pas seperti perbuatannya ya, teman-teman. Karena perbuatannya itu tidak layaknya seperti manusia, tapi seperti binatang. Karena seperti yang kita ketahui ya, binatang itu gak memandang ayah, ibu, atau anak ya. Mereka saling bercocok tanam satu sama lain. Jika indukannya melahirkan seorang anak, anaknya itu sudah dewasa, anaknya bisa diajak untuk berkembang biak sama ayahnya. Begitu juga sebaliknya, seorang anak bisa mengajak ibunya untuk berkembang biak. Itulah sifat binatang, teman-teman. Dan orang ini, astagfirullahaladzim, ya, bahkan pas meninggalnya dia, dimakamkan malamnya sampai ke-7 hari tidak ada satu orang pun yang mengadakan tahlilan. Bahkan kerabatnya, saudaranya dia, teman-teman, tidak ingin mengadakan tahlilan atau mendoakan dari rumah untuk dia, teman-teman, karena saking bejatnya kelakuannya dia di alam dunia. Astagfirullahaladzim. Bahkan saudara kamu pun tidak mau mendoakan kamu karena perbuatan kamu. Dan azab kamu itu nyata, bahkan 2 kali lipat. Belum merasakan siksaan. Dan sarung ini yang sering kamu pakai waktu kamu meniduri anak kamu sendiri, memaksanya untuk bercocok tanam. Iya, makanya sarung ini juga menyiksa kamu di sana. Auzubillahi min dzalik. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kamu jangan pernah mengganggu orang-orang yang ada di sini ya. Ini semua karena perbuatan kamu sendiri, makanya kamu seperti ini. Kamu tidak berhak minta tolong kepada mereka. Tidak berhak kamu. Alhamdulillah, astagfirullahaladzim. Saya akan mencoba mendoakan kamu.
Dan semoga Gusti Allah dapat mengurangi penderitaan kamu, ya. Tapi saya itu gak menjamin, karena semua Gusti Allah yang menentukan. Ya, kamu jangan pernah muncul di hadapan orang-orang. Karena kamu saat menyeramkan seperti itu juga, kamu itu sangat bau busuk sekali dari area kemaluan kamu. Ya, silakan kamu pergi dan nikmatilah penderitaan kamu. Saya akan mencoba mendoakan kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astagfirullahaladzim. Dia berteriak, teman-teman. Itulah. Itu kisah nyata, teman-teman. Astagfirullahaladzim. Kisah nyata dari seorang bapak yang rela, yang memaksa anaknya untuk bercocok tanam. Itu bedal. Pemakaman tuh dari sini paling tinggal 70 meteran ini. Alhamdulillah, bahkan baunya pun ini masih tersisa di sini, teman-teman. Bau busuknya tadi, sosok tadi, teman-teman. Allahu Akbar. Saya nggak bisa membayangkan bagaimana menderitanya sosok tadi, ya teman-teman. Waktu dia sebelum meninggal, dia sudah menderita yang sangat luar biasa. Bahkan dia menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala pun dia harus disiksa terlebih dahulu oleh utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya teman-teman. Tentunya untuk kita semua para manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai makhluk Allah yang paling sempurna, jangan sampai kita menyalahgunakan kesempurnaan yang ada di dalam tubuh kita, ya teman-teman. Itu adalah kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita manusia yang paling sempurna, ya. Jangan sampai kita bersifat seperti binatang, karena itu adalah binatang itu kan ada yang haram, ada yang halal, ya seperti itu. Mungkin orang tadi itu adalah menyerupai binatang yang haram, teman-teman, karena perbuatannya pun haram. Karena tadi saya melihat dari raut wajahnya, kepalanya itu seperti menyerupai kepala babi, teman-teman. Babi itu haram di agama kita, agama Islam. Itu sangat dilarang. Nauzubillah min dzalik. Ini sebagai pelajaran untuk kita semua, ya teman-teman. Kita sebagai, walaupun kita masih muda, kita orang tua, kita harus tetap menjaga kebersamaan kita, ya teman-teman. Nauzubillah min dzalik. Semoga kita terlindung dari hal-hal buruk di dunia maupun di akhirat nanti. Amin amin. Oke teman-teman, ini karena kita sudah menemukan fakta, ya teman-teman, pada malam hari ini, jadi saya tidak melanjutkan untuk pemakaman. Mungkin saya akan kembali, saya tutup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.